Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 20 yang beranggotakan saya sendiri, Vina Aulia Astika dengan NIM K84200027 dan Justisia Bian Kumdianono dengan NIM K84200083. Sini kami membuat video pembelajaran mengenai penilaian dalam kurikulum 2013 sebagai penugasan mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Abdul Rahman PhD dengan tujuan 1. Memahami fungsi penilaian hasil belajar dalam kurikulum 2013. Yang kedua, memahami tujuan dilakukannya penilaian hasil belajar. Yang ketiga, memahami acuan penilaian hasil belajar peserta didik. Yang keempat, memahami prinsip penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima, memahami teknik dan instrumen kurikulum 2013. Nah, dimulai pada tujuan. Pada kurikulum 2013, penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik memiliki fungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Berdasarkan fungsinya, penilaian hasil belajar oleh peserta didik meliputi yang pertama, formatif, yaitu memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester, sesuai dengan prinsip kurikulum 2013 agar peserta didik tahu, mampu, dan mau. Hasil dari kajian terhadap kekurangan peserta didik digunakan untuk memberikan pembelajaran remedial dan perbaikan RPP serta proses pembelajaran yang dikembangkan oleh guru untuk pertemuan berikutnya. Yang B yaitu sumatif, yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir suatu semester, 1 tahun pembelajaran atau masa pendidikan di satuan pendidikan. Hasil dari penentuan keberhasilan ini digunakan untuk menentukan nilai rapot, kenaikan kelas, dan keberhasilan belajar satuan pendidik seorang peserta didik. Selanjutnya, tujuan dilakukannya penilaian hasil belajar oleh peserta didik terhadap peserta didik. Nah, yang pertama yaitu mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seseorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, 1 semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidik. Yang ketiga, menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasikan sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. Yang keempat, memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Selanjutnya yaitu acuan penilaian hasil belajar peserta didik dalam kurikulum 2013. Yang pertama, penilaian menggunakan acuan kriteria yang merupakan penilaian kemajuan peserta didik dibanding dengan kriteria pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Skor yang diperoleh dari hasil suatu penilaian baik yang formatif maupun sumatif seorang peserta didik tidak dibandingkan dengan skor peserta didik lainnya, namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan. Yang kedua yaitu bagi yang belum berhasil mencapai kriteria diberi kesempatan mengikuti pembelajaran remedial yang dilakukan setelah suatu kegiatan penilaian. Hal ini bukan di akhir semester ya, baik secara individual, kelompok maupun kelas. Bagi mereka yang berhasil dapat diberi program pengayaan sesuai dengan waktu yang tersedia baik secara individu maupun kelompok. Program pengayaan merupakan pendalaman atau perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Yang ketiga, acuan kriteria menggunakan modus untuk sikap, untuk rata untuk pengetahuan, dan pencapaian optimal untuk keterampilan. Terdapat prinsip penilaian hasil belajar oleh pendidik meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah yang pertama, sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
Yang kedua, objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang ketiga, adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat, istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Yang keempat, terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, holistik dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang ketujuh, sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Yang kedelapan, akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasil. Yang kesembilan, edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan peserta didik dalam belajar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dua prinsip dalam penilaian hasil belajar oleh seorang pendidik. Dua prinsip pertama itu adalah dua prinsip khusus yang berisikan prinsip-prinsip yang bersifat autentik, yaitu materi penilaian dikembangkan dari kurikulum. Yang kedua adalah bersifat lintas muatan atau mata pelajaran berkaitan dengan kemampuan peserta didik, basis kinerja peserta didik, memotivasi belajar peserta didik, menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik. Selanjutnya adalah yang A adalah ketuntasan belajar terdiri atas ketuntasan penguasaan, substansi, dan ketuntasan belajar dalam konteks turun waktu belajar. Yang B, ketuntasan belajar dalam satu semester adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi dari sejumlah mata pelajaran yang diikutinya dalam satu semester. Selanjutnya adalah teknik dan instrumen yang dapat digunakan dalam kurikulum 2013 untuk menilai kompetensi pada aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang pertama adalah penilaian kompetensi sikap. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah observasi, itu sikap dan perilaku keseharian peserta didik direkam melalui pengamatan dan indikator perilaku. Yang kedua adalah penilaian diri atau self-assessment, memberikan penguatan atau reinforcement terhadap kemajuan proses belajar peserta didik. Selanjutnya adalah penilaian kompetensi sikap. Yang ketiga adalah penilaian teman sebaya atau peer assessment. Itu di mana meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi, kumpulan rekaman catatan guru di lingkungan sekolah tentang sikap dan perilaku. Yang keempat adalah penilaian jurnal atau anecdotal record. Penilaian ini berbasis pada jurnal. Dan jurnal sendiri apa? Jurnal sendiri adalah merupakan kumpulan catatan guru atau tenaga kependidikan di lingkungan sekolah tentang sikap dan perilaku positif atau negatif selama di luar proses pembelajaran mata pelajaran. Yang kedua adalah penilaian kompetensi pengetahuan. Yang pertama adalah tes tertulis, yaitu di mana soal-soal yang mengendai peserta didik memuaskan jawabannya sendiri. Yang kedua adalah observasi terhadap diskusi, yaitu di mana penilaian terhadap pengetahuan peserta didik dapat dilakukan melalui observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan juga percakapan. Yang ketiga adalah penugasan, yaitu berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Tiga adalah penilaian kompetensi. Penilaian kompetensi keterampilan. Yang pertama adalah untuk kerja atau kinerja praktik, yaitu mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Dan yang kedua adalah project, yaitu mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasi, kemampuan menyelidiki, dan kemampuan menginformasikan suatu hal secara jelas.
Yang ketiga adalah penilaian kompetensi keterampilan. Yang ketiga adalah produk, yaitu penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni. Yang keempat, portofolio, yaitu menilai karya peserta didik secara individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Yang kelima, secara tertulis, yaitu menilai kompetensi keterampilan menulis, karangan, menulis laporan, dan menulis surat. Nah, sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Selanjutnya adalah refleksi, yaitu yang pertama adalah pelajaran apa dan pengalaman apa yang bermanfaat baru menarik yang telah saudara atau saudari dapatkan dari video ini. Yang kedua adalah hal-hal apa saja yang missing atau kurang atau belum Anda pahami dan ingin diperjelas dan dikembangkan. Dan yang ketiga adalah bagaimana rencana Anda untuk melengkapi pengalaman Anda selanjutnya. Sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas 11 Maret bercita-cita luhur membangun negara.